akan disampaikan oleh tim PM yang terdiri atas Bapak M. Amrin Hakim ST, Bapak Muhammad Maskur MPD. Sini Maesaro Eskom. Ya, terima kasih kepada beliau-beliau. Saya persilakan. Durasi waktu 45 menit. SMK Bisa. Trisakti. SMK Trisakti Bisa. di SMK Trisakti belum punya meta, hanya Pak Yacit yang punya meta. Yang menemani tidur. SMK Bisa. Trisakti Hebat. SMK Trisakti Bisa hebat. Terima kasih. Sebelum pembelajaran mendalam itu diselipi atau dimasuki doa sama explaining. Itu pertama. Oke? Itu wajib ya Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu mau mengajar itu wajib ada explaining-nya. Bapak Ibu bisa menyanyi nggak? Bisa. Saya kasih. Walaupun saya suaranya cempreng, biar tidak cempreng sama Bapak Ibu, G. Kalau saya bilang begini, itu Marina. Kalau saya begini, itu menari. Kalau begini di atas, kalau di sini menara. Satu G. Kalau begini Marina. Ini menari. Di atas menara. Menari di atas menara. Marina kan perempuan ya. Marina. Ada laki-lakinya, namanya Marijo. Ini bilangnya Marijo. Mari joget. Bapak Ibu, iya. Terus kursinya dimasukkan deh. Biar nggak kesenggol sama bokongnya masing-masing. Oh, melok ini. Bulan semangat. Kalau gagal Semangat bulan. Kalau gagal gimana? Oh nanti aja, nanti ini nggak ada gagal deh. Latihan. Dimulai ya. Saya ulangi. Kalau begini, Marina. Menari di atas menara. Gagal suruhnya Ditambahin Marijo. Marijo. Oh, Marijo. Marijo. Sama-sama dia menarinya. Marina. Menari di atas menara. Marijo. Saya ulangi ya. Marina menari di atas menara. Marina menari. Sorry. Dengan betul mix suaranya. Oke. Siap tuh. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Marina. Marina menari di atas Marijo. Sudah ya? Berarti Marina menari di atas. Marijo. Jangan Pak Yacit ya. Jangan disampaikan ke anak-anak. Yang kedua, jangan lakukan apa yang kamu lihat. Lakukan apa yang kamu lihat. Yang kedua, jangan lakukan apa yang saya bilang. Ya, saya ulangi ya. Lakukan atau tirukan yang kamu lihat. Ya. Jangan lakukan yang kamu dengar. Ya. Yang dilihat saja. Coba pegang hidung. Ini. Nah, kakak sudah kakaknya dilihat. Nah, Oh, berarti maaf. Ketipu.
Saya minta cuma satu untuk maju ke depan. Pak Cip. Enggak, ini nanti sing error yang enggak bener. Maju. Ya. Tapi lakukan yang kamu lihat. Ya. Oh, yang dilihat. Saya dengar bisa dilihat dan lain. Dilihat. Coba kamu wajibkan rambut. Bulan bingung. Ayo, ini kalau mau mana? Ayo. Pakai gak wangi. Ayo. Ini ada senam sedikit ya. Pak Cip ini diapakan? Senang tak? Ya. Pak Cip doa. Terus, jadi dua tetap Pak. Ini bukan ibu ya. Gimana? Pak Cip. Sudah siap. Pak Cip tegang. Ngapain? Pak Cip ya, Pak Cip. Ayo Pak Cip, lihat.
Silakan minum dulu sebelum dilanjutkan acara yang selanjutnya. Ya. Oke. Mana tanggal kayak nanti lancar. Iya. Iya, di kakeran kayak Actionnya salah tadi lu. Tadinya Mas Tito. Aslinya mau panas. Belajar kan kayak lagu. Selanjutnya untuk narasumber Pak Maskur, monggo ke depan. Waduh, sok geli. Konsen juga. Panas kabeh. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Guru, ini untuk materi yang kedua kita lanjutkan dengan pembelajaran mendalam. Kita disuruh belajar agar memahami lebih tentang karakter-karakter pada pembelajaran mendalam. Karena ini sangat penting untuk kita pahami bahwasanya pembelajaran mendalam ini bukan sebuah kurikulum yang baru. Jadi tetap menggunakan kurikulum merdeka, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau dalam bahasa Inggris namanya deep learning. Belajar mendalam katanya Pak Hakim. Pak Hakim, next. Untuk di materi ini Bapak Ibu tidak ada praktek seperti yang di AI tadi, hanya sekedar materi dan nanti akan saya korelasikan dengan yang disampaikan oleh Pak Ali. Kenapa kok PM ini berhubungan dengan AI? Nah nantinya di PM ini pelabuhan akhirnya kita juga akan dituntut membuat sebuah perancangan pembelajaran yang mana tadi sudah ditunjukkan Pak Ali caranya, tinggal memerintah AI saja, gawekno prom RPP. Ya, kita tunggu berapa detik keluar sesuai mapel kita. Latar belakang ini yang pertama karena perubahan masa depan sulit diprediksi. Yang kedua ini yang paling mendasar dari munculnya pembelajaran mendalam ini adalah tantangan mutu pendidikan di Indonesia, yang mana literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dinamakan HOTS, ini bahasa Inggrisnya High Order Thinking Skill, dan juga ketimpangan pendidikan berdasarkan data PISA. Jadi tidak ngawur ujung-ujung muncul anak Indonesia literasinya rendah dan sebagainya, tapi ada sebuah penelitian, pembuktian secara internasional itu PISA itu Program International for Student Assessment gitu. Kalau dipanjangkan, hanya satu murid Indonesia yang mampu menjawab soal HOTS level 4 sampai 6 pada PISA 2022. Yang terakhir pentingnya bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Next sorry. Nah ini pengertian pembelajaran mendalam. Jadi saya sampaikan di awal tadi, ini bukan merupakan kurikulum yang baru, jangan sampai keliru. Tetap kita menggunakan kurikulum merdeka, tetapi dengan pendekatan deep learning ini. Yang dulunya mungkin kita kenal dengan akar munculnya ini dari CBSA, cara belajar aktif siswa. Ada lagi kita kenal dengan PAIKEM, pembelajaran aktif menyenangkan itu. Ada lagi dengan CTL. Ada yang tahu Bapak Ibu? Cul tinggal nemu. Masuk kelas dulu tugas.
Bukan, itu kontekstual teaching learning, CTL itu. Ini merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah ini pendekatan yang memuliakan. Makanya Pak Sucipto tadi tanya ke saya, Pak, yo boy ini gak terkontrol kalau dikasihkan anak-anak. Remnya di mana? Nah, dengan pembelajaran mendalam ini juga kita mendekatkan pembelajaran itu ke siswa. Nah, remnya ada di sini nanti. Siswa yang kebablasan nanti dengan pembelajaran kita yang memuliakan siswa, maka nanti diharapkan karakter-karakter itu muncul. Sehingga apa yang tadi diberikan AI tadi tidak sampai kebablasan. Ini memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini yang kemarin di materi-materi BM ini dinamakan BBM. Jadi nanti kalau muncul istilah pernah dengar BBM itu adalah berkesadaran untuk belajar, kemudian pembelajarannya ini dilaksanakan secara bermakna, dan juga yang terakhir dengan kondisi atau suasana yang menggembirakan, disingkat BBM. Dengan melalui olah pikir. Nah ini olah ini ada 4, olah pikir, mengolah pikiran, mengolah hati, mengolah rasa empati, dan juga mengolah raga atau fisik secara holistik, menyeluruh, dan juga terpadu. Next slide. Grow mindset, mengapa penting untuk PM? Nah ini, mindset itu pola pikir kita. Pola pikir kita mulai lahir itu ya ibaratkan sebuah misalkan hewan kecil. Ini kita biarkan tetap kecil apa kita tumbuhkan? Jadi pola pikir bertumbuh ini sangat penting Bapak Ibu, atau yang dinamakan growth mindset. Sebuah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita tidak bersifat tetap. Jadi kita menghadapi sebuah problem, aku gak iso, berhenti. Nah itu namanya pola pikirnya tidak bertumbuh. Beda dengan aku gak iso, tak belajar. Nah itu pola pikir yang bertumbuh. Jadi apapun yang sekiranya orang lain bisa, kita juga harus punya keyakinan bahwa kita juga bisa. Tidak sekedar tidak bisa, selesai. Itu pola pikirnya tidak bertumbuh. Jadi sebuah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita tidak bersifat tetap, melainkan dapat dikembangkan melalui dedikasi, usaha, dan pembelajaran. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh psikolog itu. Jadi untuk mendorong ketekunan siswa yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif. Yang ketiga, membangun resiliensi atau tangguh. Jadi itu ada katanya Pak Profesor Nadiem, menteri kita, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Kalau kita kan kadang buntu itu, masalahnya kecil tapi penyelesaiannya buntu, tidak ada. Kalau ini beda, masalahnya kecil, penyelesaiannya berpikirnya lebih banyak penyelesaiannya. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakin ada jalan keluarnya. Lanjut lagi. Nah ini poin penting dalam growth mindset. Yang pertama ini ada pola pikir tetap, atau kalau dibahasakan kemarin di pelatihan itu namanya PPT atau fixed mindset. Ini pola pikir yang tidak bertumbuh. Kasarannya gagal, nggak bisa, sudah selesai. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, ini akan belajar terus menerus. Tidak bisa ya belajar, mencari solusinya. Orang dengan pola pikir ini yang tetap percaya bahwa bakat kemampuan mereka sudah ditetapkan sejak lahir. Ya, jadi tidak bisa ya sudah tidak bisa. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Mereka melihat kegagalan sebagai bukti keterbatasan diri dan seringkali menyerah. Tidak bisa ya sudah, tidak bisa, titik, selesai. Itu namanya PPT, pola pikirnya fix atau tidak tumbuh. Yang tumbuh ini sebaliknya. Jadi mempunyai keyakinan bahwa kemampuan bisa ditingkatkan melalui kerja keras, strategi yang tepat, bimbingan orang lain. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Next slide.
Nanti di akhir mungkin saya ringkas itu, oh ternyata materi 6 hari ini di tangan orang Trisakti menjadi 15 menit. Nah, dan tidak panjang, oh tiba-tiba ngono kudu ngene, tadi ini selesai. Nah, nanti seperti itu. Kalau di akhir nanti seperti itu. Ini adalah pilar pendidikan untuk PM tadi. Yang 4 olah ini penggagasnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi kadang saya itu berpikir loh, mulai dulu itu sudah bagus. Kenapa kok ganti yang ini, ganti yang ini? Akhirnya kembali ke zaman dulu lagi. Termasuk nanti di pembelajaran perencanaannya di situ ada taksonomi kata kerja operasionalnya. Saya heran, dulu pakai taksonomi belum itu 2001 tahunnya. Nah sekarang kembali ke Solo, taksonomi Solo tahun 80 sekian. Nah dulu kemana saja? Oh sudah baru kok balik ke lama lagi. Next slide. Jadi dari pilar ini yang olah pikir ini proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Untuk olah hati ini mengasah kepekaan batin, budi pekerti, serta menanamkan nilai moral dan spiritual. Next lagi. Olah rasa ini pendidikan, proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, simpati, kemampuan menghargai, dan lain-lain. Untuk olahraga ini berkenaan dengan kesehatan fisik dan juga kekuatan tubuh. Next lagi. Nah ini kerangka kerja di pembelajaran mendalam. Sebetulnya nanti tujuan akhirnya kenapa kok diadakan pembelajaran mendalam ini? Jadi intinya pembelajaran mendalam ya bisa kita laksanakan atau menggunakan 4 pilar tadi untuk tujuan akhir agar terciptanya dimensi profil lulusan. Di situ kalau kita sesuaikan dengan di pemerintah itu ada 8 profil pendidikan. Yang pertama keimanan, kewarganegaraan, dan seterusnya itu. Next lagi. Nah ini itu masing-masing keterangan dari tiap dimensi. Jadi nantinya dimensi ini juga akan muncul, harus kita munculkan di yang namanya dulu RPP. Nah, sekarang bisa apa? Perencanaan pembelajaran gitu. Ya. Beda nama saja. Termasuk kemarin siswa peserta didik kembali ke masa lalu ganti dengan murid. Nah, seperti itu. Jadi istilah-istilah itu ya mengikuti gitu loh. Keimanan dan ketakwaan, keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan dan lain-lain. Next lagi. Nah, ini prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama tadi memuliakan, saling menghargai, menghormati, mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah BBM tadi, berkesadaran, bermakna, satunya menggembirakan. Jadi ketika mengajar diupayakan 3 komponen aspek BBM ini harus kita terapkan, masukkan. Berkesadaran itu siswa kita diarahkan, diajak agar ketika pembelajaran itu mereka mempunyai kesadaran tersendiri untuk mau, kenapa aku kok kepingin belajar bahasa Inggris. Ya itu biasanya kadang saya serempetkan hal-hal yang mereka butuhkan secara logis gitu. Misalkan kalau kita bercerita kadang teks-teks itu mungkin anak-anak kurang tertarik. Tapi kalau sudah masuk ini nanti untuk mengarah ke pekerjaan, bisa mengarah ke komunikasi. Kamu mungkin nanti keluar sini ketemu ini, bisa komunikasi, kenalan, bekerja sama dan lain-lain. Ini yang berkesadaran. Next lagi. Bermakna ini apa yang dipelajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran ini oleh siswa mempunyai manfaat dan relevansi dari hal yang dipelajari untuk kehidupan. Jadi misalkan anak-anak ini belajar tentang
teknik listrik di Pak Hakim. Nah, ketika nanti di rumahnya ada trouble listrik, dia mengembangkan sendiri. Oh, ada masalah ini, dia terapkan di rumah. Ada masalah lagi, dia ingin menciptakan suatu produk. Dari yang dipelajari di sekolah tadi dikembangkan lagi, sehingga mungkin terciptanya satu rumah niwa, mungkin Pak Hakim ya. Nah, dikembangkan ke situ sendiri oleh siswanya. Jadi dia merasa yang diperoleh di sekolah itu punya makna dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir menggembirakan, ini yang menyenangkan, yang menantang, memotivasi seperti itu. Next lagi. Nah ini, sebelum saya lanjutkan ada bocoran sedikit. Ini di saku saya ini ya. Tadi di sini bendara, ini Pak mengamplop didik gitu. Nah, nanti silakan. Saya punya kuis nanti di akhir. Silakan berkompetisi. Nah, ada juara 1, 2, 3. Meskipun tidak banyak ya tunggu bakso cukup lah. Ini pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam. Jadi nanti secara urutan di perangkatnya itu juga ada unsur memahami, mengaplikasi, menerapkan, dan juga merefleksi. Merefleksi itu yang menerapkan yang didapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari itu. Next lagi. Ini kerangka pembelajaran mendalamnya ada 4 kerangka: pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemitraan. Nah, ini kemarin mitra sekolah kita itu kan sebetulnya tidak hanya Dudi, tidak hanya dunia usaha saja, termasuk orang tua, siswa ya termasuk, atau komunitas tertentu, itu juga termasuk kemitraan. Lingkungan pembelajaran menciptakan ruang yang menginspirasi kreativitas dan kesadaran. Kemudian praktek pedagogis menerapkan pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dan memanfaatkan digital. Next slide. Pak Cid, sudah berapa menit? Kurang 10 menit ya. Assessment pada pembelajaran mendalam. Nah, jadi setelah merencanakan tadi, kita di sini masuk ke assessment. Assessment itu penilaian. Jadi secara garis besar penilaian itu merupakan proses pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan dan hasil belajar murid. Karena dari situ kan muncul nilai. Kadang ada yang tinggi, rendah, itu kan bisa kita tidak lanjuti. Yang tinggi ya selesai, bisa kita berikan lagi pengayaan dan sebagainya. Yang kurang kita kasih remedi, diperbaiki lagi. Next Pak Kim. Dalam pembelajaran mendalam ini, assessment itu mempunyai prinsip 3 ini. Yang pertama, berkeadilan, tidak bias terhadap latar belakang murid. Jadi siswanya namanya apapun, ya kita harus adil. Tidak boleh pelajaran agama sing ono Muhammadin nilai 180. Wah, sing jenenge ono sune su sapa ono 50 iki gak agamis ya, tidak boleh seperti itu. Itu berkeadilan dan juga objektif berdasarkan pencapaian fakta ya. Faktanya dari apa yang dia kerjakan, misalkan ketika melakukan pengetesan di situ berupa ulangan dan sebagainya, hasilnya harus menilainya secara objektif. Yang terakhir ini edukatif. Nah, edukatif ini kita gunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan. Lanjut Pak Im. Jadi di PM ini jenis assessmentnya ada 2. Ada formatif, ada Sumati, kudu Pak Sucipto maneh, Sumati. Ngawur lagi. Yang pertama asesmen formatif, satunya adalah sumatif. Ada yang bisa memberikan contoh Bapak? Yang namanya formatif itu kira-kira seperti apa? Kadang kan kita nggak sadar, wah harus tak lakoni, tapi nggak tahu maksudnya. Kira-kira apa? Formatif itu bisa berbentuk dalam proses pembelajaran, ya misalkan kita mengawasi observasi, kemudian peer assessment antar teman, ya. Kemudian nanti ada contohnya lagi. Yang sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Ya biasanya Bu Siti mengeluarkan edaran, sumatif tengah semester, akhir semester. Nah itu yang namanya sumatif ini. Next lagi. Jadi jenisnya ada 2, formatif dengan sumatif. Secara fungsi
tiga penilaian ini ada tiga fungsi. Ada assessment S, kalau menghafalkan S for dengan off. Kalau S learning itu assessment untuk merefleksi diri murid dan merefleksi proses pembelajaran. Ini contohnya itu ada self assessment, PIL tadi, bisa checklist. Ya. Yang kedua adalah for learning. Ini untuk perbaikan proses pembelajaran. Misalkan disuruh membuat peta konsep, kemudian bisa umpan balik, bisa observasi. Jadi selama anak disuruh ngerjakan kelompokan misalkan, gurunya keliling ngamati, wajib kok bedik ngono. Contoh lagi Alif kok cik tertib iki. Si Edi juga iso meneng. Apa observasinya gurunya? Ya. Itu namanya assessment for learning. Jadi satu dengan dua, pertama dengan kedua itu masuk jenis formatif. Yang ketiga, penilaian sumatif. Assessment mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Ya ini tadi kalau for tadi bisa kita ulangan harian itu masuk di mana, Bu Ani? Masuk di formatif. Yang sumatif ya tengah semester akhir itu. Atau bisa penilaian proyek, portfolio, laporan dan lain-lain. Seperti Pak Yajid. Nah, kira-kira di PSG itu termasuk penilaian yang apa Pak Yajid kalau di sini? Kognitif katanya. Pilihannya ada sumatif dengan formatif kognitif. Dia percaya ini Bang mikir ngono. Jadi termasuk penilaian sumatif. Karena di akhir disajikan berupa atau berbentuk laporan. Yeah. Next lagi. Nah, ini peran guru dalam pembelajaran mendalam. Ini Pak Haji, guru bukan lagi sekedar penyampai materi, melainkan pembimbing. Nah, seperti tadi ada yang namanya fasilitator. Ini aktivator, kolaborator, pengembang budaya belajar. Aktivator itu kan mengaktifkan gitu, menstimulasi, merangsang. Nah, loh, stimulus itu rangsangan bulan sampai jadi rangsangan tidak hanya bentuk sentuhan kogel-kogel itu tidak seperti itu bulan. Jadi kalau siswa itu diberikan pertanyaan yang menantang, nah itu dirangsang sehingga dia berpikir, menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan dan memberikan umpan balik. Yang kedua, pendidiknya sebagai kolaborator, berkolaborasi dengan siswa, membangun kolaborasi dengan peserta didik. Ya, ada lagi dengan rekan guru, ke Pak Yajid mungkin konsultasi ini apa-apa ini. Nah, kemudian bisa keluarga, wali murid, dengan masyarakat juga. Yang terakhir, pengembang budaya belajar, memberikan kepercayaan, kesempatan mengambil resiko, menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Next slide. Nah, ini kita masuk ke PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kurang lebih sama seperti yang dulu-dulu, direncanakan, kemudian dilaksanakan, terakhir dinilai, selesai. Mendalam hanya pendekatannya saja Pak Yajid. Ya. Next slide. Nah ini dalam komponen PPM atau perencanaan atau kasarannya RPP ya, ada beberapa hal. Yang pertama ada identifikasi, kesiapan belajar dan seterusnya, desain pembelajarannya, asesmennya, pengalamannya. Lanjut lagi, contoh. Nah ini contoh format saja. Nanti contoh yang asli Pak Hakim ini sudah punya kemarin, sudah membuat PPM ini, ya atau RPP Pak gitu ya. Semua mapel. Nah ini contohnya seperti ini. Peserta didik. Nah untuk identifikasi awal itu di atas sendiri itu. Kemudian materinya, bawahnya lagi yang saya sampaikan tadi,
ada dimensi profil lulusan. Sebetulnya tujuannya di dimensi profil ini, ya, pembelajaran merdeka kita menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam menggunakan 4 olah tadi untuk menghasilkan dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Jadi ini nanti di RPP Bapak Ibu ingin menargetkan profil yang mana? Kepingin keimanan misalkan, ya dicentang di situ. Jadi tidak selalu RPP itu 8 ini masuk. Ya boleh masuk 4, boleh 5, ya Pak Ibu ya? Boleh. Kemudian ada lagi capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan, topik, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital. Itu alat apa saja yang dipakai seperti itu. Termasuk kemitraan itu ya disebutkan. Misalkan nanti bermitra dengan Budi ya cantumkan situ. Dengan masyarakat cantumkan, orang tua cantumkan semuanya. Lanjut lagi. Nah, ini kelanjutannya, ini sudah masuk ke langkah pembelajarannya. Sebetulnya hanya modelnya berubah sedikit gitu. Kalau secara inti di langkah pembelajaran kurang lebih ya sama, tapi kita masukkan asas BBM tadi, menggembirakan, bermakna, menyenangkan tadi masuk sini semua. Ada kegiatan awal, inti, penutup sama. Untuk asesmennya ini ada ya 3 tadi, awal, proses dengan akhir. Next lagi. Nah ini contoh implementasi dalam pembelajaran mendalam. Pendekatan PM pada SMK berorientasi pada keterampilan praktis, penerapan industri, serta kesiapan kerja atau wirausaha. Sehingga PM memfasilitasi peserta didik tidak hanya memahami teori, juga mampu menguasai keterampilan teknis, berpikir kritis dalam konteks dunia kerja dan industri. Next lagi. Nah ini selesai. Ada lagi Pak Gini? Sudah 26. Berarti itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ditunjukkan Pak Hakim model yang asli dari PPM atau RPP tadi. Setelahnya nanti saya berikan kuis karena sudah siap amplopnya ya. Terima kasih. Ada amplopnya Pak Guru? Isinya? Ada. Oke, terima kasih. Ya, ada 3 nanti yang untuk Bapak Ibu guru serta Mas Ada, Mas Dani, Mas Arif juga boleh berkompetisi. Nanti diambil 3 terbaik gitu Pak Guru ya. Yang 3 yang terbaik. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja pada intinya gini yang disampaikan Pak Maskur tadi, gambaran singkat tentang PM. Maka pertanyaan akhirnya bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik gini, maka format RPP-nya bagaimana? Kan gitu kan ya. RPP-nya itu isinya apa saja? Biar gini tadi Pak. Tak pecah. Tadi saya pecah gini bentar. Jadi format RPP-nya bagaimana ya? Sebenarnya RPP ini saya pecah jadi 2. Ini kesimpulan saja. Bahwasanya kalau kita bikin RPP itu paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama perencanaan. Setelah kita rencanakan itu nanti hasilnya seperti apa. Setelah direncanakan tentunya dilaksanakan. Yang terakhir setelah dilaksanakan kita asesmen. Kita nilai apakah sudah efektif apa belum. Intinya seperti itu. Ini yang sudah disampaikan Pak Maskur tadi. Pada intinya di format sebelah kiri dan sebelah kanan ini saya ambilkan dari teman kita dulu Pak Bagus ya. Jadi di SMK Trisakti dan sekolah Pak Bagus yang sekarang itu sama, guru-guru disuruh bikin perangkat RPP, suruh mengumpulkan 1 draft. Dan kebetulan saya punya linknya. Jadi kalau Bapak Ibu guru pengen tahu dan ingin lihat di sini map apa saja, ini sudah ada semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa download masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Mulai IPA, TPM, matematika, ya semuanya ini ada. Ini kumpulan. Ya, enggak apa-apa mungkin. Saya ambilkan diam-diam ini. Iya, ini saya ambilkan diam-diam. Nanti kalau minta silahkan. Ya.
Jadi intinya kenapa? Oke. Yang pertama ini sesuai yang format tadi, ini di bagian identifikasi. Jadi perencanaannya identifikasi itu yang pertama peserta didiknya itu nanti siapa yang diajar. Ya, yang disebutkan di sini ini sama yang disampaikan Pak Alif yang di awal tadi. Kita pakai AI semua. Kita punya format, kita upload format, kemudian kita isi materi. Sudah, nanti AI yang bikin seperti ini. Ya, jadi yang pertama peserta didik kita sebutkan dulu ini yang diajar nanti di kelas berapa. Ini misalkan di Pak Bagus 3 mesin Mas 1 dan mesin 2. Yang kedua harus menyakup materi pembelajaran. Ini tentang teknik pemesinan non konvensional. Ini Pak Alif cocok ya. Nah, kemudian disampaikan Pak Mas Pur tadi ada 8 dimensi profil lulusan. Ini tidak semuanya harus dipilih, beberapa boleh kalau semuanya mungkin keberatan. Kebetulan yang di sini yang dipilih adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian dan komunikasi. Itu identifikasi awal. Maka di desain pembelajarannya setelah kita identifikasi, anak-anak itu mau dibawa kemana, kan gitu kan ya. Mau dibawa kemana maka desain pembelajarannya yang pertama capaiannya pembelajaran ini nanti tujuannya setelah pembelajaran mereka dapat apa? Pak Kur dioperasikan terus ya. Baik. Yang pertama jadi capaiannya itu nanti anak-anak setelah belajar ini nanti bisa apa? Di situ contohnya menerapkan pengeditan program simulator dan sebagainya. Nah, setelah ditunjukkan capaiannya, outputannya, yang berikutnya adalah lintas disiplin ilmu. Nah, ini opsional. Apakah Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan map lain? Kalau misalkan di CNC itu biasanya bisa dengan matematika mengenai hubungan sumbu E, Y, dan Z gitu kan nggak salah Pak Alif ya. Dengan koordinat itu bisa dikolaborasikan. Termasuk kalau misalkan agama juga sama, bisa dikolaborasikan dengan misalkan di lintas sosial ya, sosial keagamaan. Iya. Tujuannya berikutnya Pak Kur. Jadi tujuannya itu sesuai format tadi pembelajaran menerapkan edit, berarti hanya bisa ngedit dan program simulator. Terakhir mengoperasikan. Setelah tujuan, kemudian di selanjutnya ada topik itu nanti berkaitan dengan materi apa saja yang akan disampaikan di pembelajaran. Nah, maka untuk mencapai yang tujuan tadi itu ada beberapa topik. Yang pertama anak-anak itu pengenalan, berikutnya dasar, terus berikutnya apa Kur? Simulasi sampai evaluasi. Nah, itu masih masuk di bagian ini apa namanya? Aku biasanya ya. Semuanya itu ada di desain pembelajaran anak-anak dibikin model seperti apa ya. Nah, ini sampai pengoperasian keselamatan studi kasus. Nah, praktek pedagogiknya PJBL, program project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak itu langsung bikin produk kayak gitu. Kemudian kemitraannya di sini, wah ini ditulis ini mereknya ini ya. Mungkin sudah familiar bekerja sama dan kolaborasi dengan Find 3D. Ada yang sudah tahu Find 3D itu apa? Ini sepertinya ada CEO-nya ada di sini ya. Ini kolaborasi Pak Alif ya dengan Pak Bagus ya. Kemudian lingkungan pembelajaran di mana dia belajarnya bisa di ruang kelas atau di ruang kerja atau di bengkel CNC itu yang disebutkan. Pemanfaatan digital itu harus selalu dimanfaatkan karena sudah eranya zaman digital sehingga memang harus dicantumkan. Yaitu menggunakan software untuk simulasi atau e-book, modul e-book juga sama. Nah, setelah desainnya seperti itu, maka pelaksanaannya, nah ini pengalaman belajar, ini langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita lakukan, kita tuangkan di sini. Mulai dari langkah yang pertama seperti biasa persepsi, motivasi, tujuan. Jika perlu kontrak proyek CNC itu disebutkan juga seperti pada umumnya. Langkah-langkah inti ini sama seperti RPP pada biasanya. Nah, kemudian terakhir asesmen. Asesmen ini dicontohkan di sini dalam bentuk apa ini namanya? Rubrik penilaian ya, kinerja. Jadi bukan sekedar soal jawab benar salah, bukan sekedar soal esai,
Tapi anak dinilai misalkan ini, anak bisa ngedit atau belum. Nah ini di indikatornya ada 4 skor. Yang skor sangat baik, mampu ngedit dengan efisien, tepat, itu skornya 4. Yang paling rendah tidak mampu mengedit, berarti yang tidak mampu perlu bimbingan kayak gitu. Ini rubriknya asesmen sudah kurang lebih seperti itu. Jadi intinya dari proyek ini itu poinnya ada 3, ada berapa ini? 1 identifikasi, 2 desain, yang ketiga pengalaman, terakhir asesmen. Jadi seperti itu. Untuk format RPP ini misalkan ada bapak pengawas yang mengunjungi sekolah kita mungkin dari Depak atau dinas menanyakan format, ini paling tidak Trisakti sudah siap. Jadi format bagus seperti ini ya. Untuk pengembangannya nanti bisa lihat contoh-contoh yang di teman-teman di sekolahnya Pak Bagus saya sudah punya. Untuk nge-share linknya, jujur saya belum berani. Tapi kalau ada yang minta saya kompilasi flash disk tidak masalah. Langsung full semua. Ini KB guru itu pasti hati sama. Punya saya juga ada, tapi tidak pede. Iya, nanti bisa di-download semua. Sudah saya download kok, tinggal copy flash disk. Kalau nge-share link saya tidak berani, gitu ya. Oke, paling tidak itu oleh-olehnya untuk PM. Di beberapa sekolah memang ada tugas. Kalau kita mungkin ada tugas, kayak tidak perlu deh ya. Iya, sudah sakti. Kalau ada tugas yang kerjakan puyeng, yang koreksi nanti juga puyeng ya. Kayak kemeru, keminter kayak tugas ya. Nah, tapi nanti setelah ini paling tidak oleh-olehnya 1 perangkat pengenalan PM sudah tahu secara dasar, secara umum. Yang kedua sudah dapat oleh-oleh perangkat ajar. Sekarang istilahnya menjadi nama bukan RPP, bukan modul ajar, tapi PP, perencanaan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata PP, berarti itu adalah perencanaan pembelajaran, atau dulu bisa disebut RPP atau sebelumnya disebut modul ajar. Intinya sama. Sudah paling tidak seperti itu. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Setelah ini hampir jam 12 kuis, terus Bu Rini terakhir penutup makan siang, nanti baru tanda tangan. Nah itu ya, ditunggu-tunggu ya. Isoman, nah sambil isoman nanti sambil antri gantian ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup saya kembalikan ke Pak Mas Pur. Alhamdulillah. Kuisis, wah ini cepet-cepetan Pak Pur ya. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Caleg mau sebar-sebar amplop. Aduh rame-rame tim sesi, amplopnya diutai. Monggo disiapkan HP-nya. Ini simpel saja, nanti kita lakukan kuisnya ini melalui kuisis. Sekarang namanya ganti background, ganti nama background. Ini linknya nanti saya share di grup guru. Silahkan semuanya boleh ikuti. Ini nanti kita berkompetisi. Jadi hasil yang dipilih Bapak Ibu nanti akan muncul di situ beserta namanya. Ini silahkan langsung dijawab. Iya. Nah ini. Wah, bener. Dijawab 10 dari 13. Nah ini Pak Kim ya. Siapa yang 5173? Karosit. Pak Kasada, Pak Hakim, SAB, ED, Anjay, Anif, Adam. Burung siap. Aku Pak, itu Pak. Karosit contoh aku. Bisa. Cek aja kalau bener.
Lanjut lagi. Iya, yang ketiga. Bro mindset tadi siapa? Dor. Berikutnya, Anif. Wah, masih Anif tertinggi. Lanjut lagi. Ayo Bu Songko. Oh, Bu Siti, nyaman. Olah pikir, berfokus pada apa? Pikir. Ada olah pikir, olah rasa, olah visi. Gue. Kalau sampai waktunya ini habis belum terjawab, saya lewati lagi. Pengertian dari pembelajaran mendalam. Wow, Anif lagi. Oh, Edi. Salah satu dimensi profil lulusan tadi ada 8. Ingat, 8 dimensi profil lulusan atau DPL. Kemandirian. Apa maksudnya kemandirian? Coba lagi. Bu Anif lagi. Oh, Bu Siti nomor depan, Rosid nomor 3. Sementara. Apa yang menjadi salah satu prinsip pembelajaran dalam karakter berdalam? Salah satu prinsip pembelajaran. Noel lagi. Masih dipimpin Bu Anif. Wah. Calon nih. Dalam konteks PM, apa yang dimaksud dengan merefleksi? Tadi ada memahami, mengaplikasi, terakhir merefleksi ini. Merefleksi. Oh, masih Bu Anif. Guru sebagai kolaborator. Kolaborator masih Bu Ani. Wow. Ini ada 2 pilihan saja. Olah hati. Dalam pilar pendidikan tadi ada 4 olah. Ini yang olah hati. Apa maksud dari olah hati itu?
jelas itu. Yang ini kesehatan fisik, satu kemampuan kognitif. Nah, yang mana? Oh, kesalip life mechanical coba balik Pak. Ayo tujuan dari olah rasa masih tentang olah-olah. Loh, cepet deh Pak Edi. Trisakti. Jangan-jangan. Hanya Allah yang tahu. Dari Pak Edi prinsipnya sing dawa ya sing bener. Nah, itu. Masih Bu Ani tidak tergeser, ampun soalnya. Geser Bu Ani, ampun lagi. Soalnya kepala sekolah bayangan deh. Salah satu DPR lagi penalaran kritis. Apa definisi dari penalaran kritis? Masih dipimpin Bu Ani. Peran guru berfokus pada menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan dan memberikan umpan balik. Ini pengertian dari apa? Inspirator, aktivator, fasilitator, kolaborator, apa provokator? Nah, wangi mulai. Predator. Siapa lagi? Pak Rosid. Jangan deh Pak, jangan Pak. Istimewa Pak. Ngincet Pak Edi itu soalnya. Ya, aku salah. Kalau sih dengan hati. Contoh dari pengalaman belajar mengaplikasi kecuali aplikasi itu menerapkan kecuali yang mana? Menerapkan. Masih Bu Alif, Pak Alif nyalin lagi. Persaingan ketat Pak Alif dengan Pak Rosid merebut juara ketiga. Tinggal 5 soal lagi. Salah satu tantangan untuk pendidikan di Indonesia selain literasi numerasi tadi ada yang namanya itu tadi HOTS itu tadi masih Pak Ali. Ini yang dimaksud assessment. Ayo yang tadi assessment itu apa? Assessment merupakan proses apa assessment? Wah, Pak Rosid naik lagi. Hati-hati ya. Rosid naik lagi. Gak berlaku. Gak bisa semua. Berarti wifi ini mati baru. Pakai data. Loh, makanya sih bisa itu. Wah, disabotase tim sesi. Gak bisa lanjut. Loh, gak bisa, makanya jadi bisa.
jaringannya kurang stabil ya tadi. Tinggal 2 soal lagi. Kerangka utama PM selain pengalaman belajar dan kemitraan, ada lagi namanya masih Bu Anif, ketiganya Pak Rosid. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan PISA, Program of International Student Assessment. Ini yang lengkap ini. Mari Pak, Soal terakhir. Pak Rosid nomor 3 tadi. Ini penentuan Pak Rosid. Ayo Pak Rosid. Kerangka PM mencakup praktek pedagogis. Apa yang menjadi fokus kerangka ini? Loh, dekatnya jalur apa Pak Rosid? Turun tadi. Wah, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah ini? Loh. Aku lagi guru. Nilai. Nanti ngecek. Iki juara. Juara 1. Oke, sesuai yang dijanjikan ada 3 amplop ini. Amplop pertama juara 3 jatuh pada Pak Rosid. Ini bakso saes tae. Juara 2 jatuh pada Bu Ani. Ini rotok gede-gede iku jeruk. Ini juara 1 siapa itu? Tanpa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pertanyaan Bu mengenai dengan visi sekolah. Nah, di sini visi sekolah kita kan sudah ada di mana visi sekolah. Nah, sebentar. Visi SMK Trisakti Bensi itu terbentuknya sumber daya manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, berorientasi kewirausahaan dan berdikari serta cinta tanah air Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah visi tersebut itu sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Kalau memang belum, apakah kita perlu penyelarasan? Kalau memang sudah, alasannya apa? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu kembali ke hotel lagi. Bu Anis, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali yang ditanyakan tentang visi dan misi pembelajaran di sekolah tentang pembelajaran mendalam. Apakah yang ditanyakan Bu Anis tadi, apakah ini sudah selaras atau sejalan dengan pembelajaran mendalam? Kalau misalkan belum, apakah bisa dirubah atau diganti disesuaikan dengan pembelajaran mendalam? Itu kan intinya ya. Maka menurut saya, menurut Kepala Sekolah SMK Trisakti mengatakan visi dan misi itu sudah masuk di dalam pembelajaran mendalam. Tapi nanti pasti ada revisi yang memang harus disesuaikan dengan pembelajaran mendalam. SMK bisa, Trisakti hebat, SMK Trisakti bisa.